Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan baja, yaitu kodifikasi baja. Di dunia industri terdapat banyak sekali jenis baja. Ada baja karbon, baja paduan rendah, baja paduan tinggi, baja las, baja tahan karat, dan lain sebagainya. Agar kita dapat membedakan jenis baja-baja tersebut, maka diperlukan kode-kode untuk mengelompokkannya. Adapun spesifikasi kode dan standar baja mengacu pada standar-standar internasional yang penting kita ketahui. Ada 10 standar internasional yang biasa digunakan dalam pengelompokan baja atau jenis material lainnya. Seperti American Iron Steel Institute atau yang dikenal dengan IC, kemudian Society of Automotive Engineering, SAE, Unified Numbering System, maupun American Standard for Testing and Material. Ada juga JIS ataupun DIN, kemudian ada ASME, ada CHEN, ada ISO, dan ada APNOR. Kodifikasi baja atau sistem penamaan pada baja dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, berdasarkan komposisi kimia. Dasar komposisi kimia ini mengacu pada IC, SAE, ataupun UNS. Kelompok yang kedua yaitu berdasarkan aplikasi produksi dan grade atau kualifikasi untuk aplikasi tertentu. Kelompok ini mengacu pada standar ASTM, JIS, ataupun DIN. Misalnya, baja kromium untuk aplikasi heat resistant, kemudian tubing untuk general application, baja struktur, cast iron untuk otomotif. Adapun cara yang ditentukan oleh IC dan SAE dalam menetapkan standarisasi baja karbon dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Angka pertama menunjukkan jenis baja, misalnya angka 1 menunjukkan baja karbon, angka 2 menunjukkan baja nikel, angka 3 menunjukkan baja nikel kromium. Angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana, misalnya IC2588 yang menunjukkan baja nikel dengan 5% nikel. Modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks itu bisa kita temukan pada IC4088 yang artinya baja jenis molybdenum, atau IC4188 ini berjenis baja krom molybdenum. Dua angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Contohnya IC4340. IC4340 ini menunjukkan baja nikel krom molybdenum dengan 0,4% karbon. Apabila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Misalnya, huruf B adalah acid Bessemer carbon steel, di mana baja karbon ini dibuat berdasarkan tungku Bessemer atau menggunakan tungku Bessemer. Huruf E ini adalah basic electric furnace process, sedangkan huruf C ini menggunakan basic open heart carbon steel. Contoh penerapan kodifikasi baja menurut IC dan SAE pada baja karbon rendah ataupun baja paduan. Contohnya pada baja karbon rendah adalah 1088 merupakan non-resulfurized di mana kandungan maksimum mangannya itu adalah 1%, atau 1188 ini adalah resulfurized. Kemudian contoh untuk baja paduan misalnya di sini adalah 1388. Ini menunjukkan bahwa baja paduan tersebut mengandung 1,75% mangan, ataupun 40XX ini adalah 0,2% atau 0,25 molybdenum atau 0,25 molybdenum dan 0,042 sulfur. Di sini kalian bisa lihat bahwa banyak sekali contoh-contoh kodifikasi dari baja, baik itu baja karbon ataupun baja paduan. Kalau mau lebih detailnya, kalian bisa belajar melalui buku saya, yaitu Material Teknik edisi
1 dan 2 tahun 2018 dan 2019. Kodifikasi baja yang mengacu pada Unified Numbering System atau UNS ini terdiri dari huruf diikuti oleh 5 nomor, di mana sistem ini hanya menunjukkan komposisi kimia dari logam atau paduannya, dan bukan menunjukkan standar atau spesifikasi dari logam tersebut. Misalnya UNS G10400 ini sama dengan SAE 1040, di mana huruf G pada UNS ini yaitu menunjukkan baja paduan atau baja karbon. UNS S30400 ini sama dengan IC304 dengan kandungan krominium atau nikel itu sebesar 18 sampai dengan atau 10%. Euronom di sini baja stainless yaitu 1,4301. Ini ada juga UNS descriptor di sini untuk logam ferrous. Misalnya kodifikasinya adalah D888 yang menunjukkan sifat mekanik dari baja khusus, ataupun F888 ini menunjukkan logam ferrous yang berjenis cast iron. Di sini kalian bisa lihat jenis-jenisnya berdasarkan huruf di belakang tanda X. H, J, K, S, dan T. Kodifikasi baja berdasarkan standar ASTM ini menunjukkan identifikasi baja berdasarkan grade atau tipe atau kelas dari baja dengan menggunakan angka, huruf, simbol, dan gabungannya. Grade di sini adalah komposisi kimia, kemudian tipe ini menunjukkan deoxidation practice-nya, sedangkan kelas di sini menjelaskan atribut lain pada baja seperti level kekuatan atau kehalusan permukaan. Misalnya A36 menunjukkan bahwa ini merupakan baja plat karbon ataupun dengan bentuk batangan. Kemudian A131 ini merupakan plat baja karbon atau plat baja dari high speed low alloy atau HSLA. Kemudian di sini juga kita lihat ada A440. Ini adalah plat baja karbon tetapi nilai kekuatan tariknya tinggi. Kemudian ada A678. Ini merupakan plat baja karbon yang mengalami proses temper ataupun dequench. Dan lain-lain ini bisa kalian lihat dalam monitor. Kodifikasi baja menurut ASTM ini kita lihat contohnya adalah ASTM A582 A582M 95B 2000 grade 303 SE untuk baja stainless steel yang free machiningnya, di mana A ini menunjukkan adalah logam ferrous tapi tidak menunjukkan apakah dia cast iron ataupun baja karbon ataupun baja paduan ataupun baja tools ataupun stainless steel. 582 di sini menunjukkan urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat logam. M di sini menunjukkan metrik standar yang telah digunakan mengikuti satuan standar internasional. Kemudian 95 ini menunjukkan tahun diadopsikan atau revisi terakhir. Huruf B menunjukkan revisi yang ketiga, sedangkan tahun 2000 ini adalah tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan komite standar internasional. Kemudian grade 303 SE ini menunjukkan grade dari baja, di mana selenium atau SE ini merupakan unsur yang ditambahkan. Standar selanjutnya yaitu JIS. Kodifikasi pada standar JIS ini diawali dengan huruf SS dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya dalam kilogram per milimeter kuadrat. Misalnya JIS SS37. Ini menunjukkan baja dengan kekuatan tarik lebih besar dari
37 kg per milimeter kuadrat. Kemudian diawali dengan huruf S dan diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Contohnya, JIS S35C adalah baja dengan kandungan karbon 0,35%. Untuk golongan stainless steel biasanya mengikuti grade dari ASTM dengan kode huruf yaitu SUS, diikuti dengan kode angka sesuai dengan SAE atau IC. Contoh, JIS G4303 1998 grade SUS 304. Ini menunjukkan adalah batang baja stainless dengan grade SUS 304. Tipe atau jenisnya adalah baja stainless austenitic. Baja di dalam mengacu pada standar DIN ini diawali dengan huruf ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya dalam kilogram per milimeter kuadrat. Hampir sama dengan standar JIS tetapi beda huruf awalnya. Kalau JIS itu huruf S atau SE, sedangkan pada standar DIN ini menggunakan ST. Contoh, DIN ST37 yang menunjukkan baja dengan kekuatan tarik lebih besar sama dengan 37 kg per milimeter kuadrat. Diawali dengan huruf ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Contohnya DIN STC35. Ini menunjukkan bahwa baja dengan kandungan karbonnya sebesar 0,35%. Untuk baja paduan rendah, angka sebelum huruf menunjukkan kadar karbon, huruf menunjukkan unsur paduan diikuti beberapa angka. Contoh, jumlah per 4% untuk kromium, kobalt, mangan, nikel, dan silikon. Misalnya DIN 15CR3 ini menunjukkan jenis baja dengan kandungan karbon 0,15% dan 3/4% adalah kromium. Atau jumlah per 10% untuk aluminium, berelium, pebesium, kuprum, dan lain-lain. Ini misalnya kita ambil contoh, di sini adalah DIN 13CrMO44. Ini menunjukkan baja dengan kandungan karbon 0,13% atau 4/4% kromium dan 4/10% adalah molybdenum. Sedangkan untuk baja paduan tinggi, sebelum angka pertama diberikan huruf X. Angka sesudahnya menunjukkan kadar karbon dan angka di belakangnya menunjukkan nama unsur paduan dan persentasenya. Contohnya, DIN X45CrSi9 sama dengan baja dengan kandungan karbon 0,45%, kemudian kromiumnya adalah 9% dan sedikit silisiumnya. Tabel berikut ini adalah faktor pengali dari baja paduan sehingga yang akan diketahui unsur paduan atau kadar karbon yang ada di dalam baja paduan tersebut, baik itu baja paduan rendah ataupun baja paduan tinggi. Oke, demikianlah materi kita terkait dengan kodifikasi baja pada hari ini. Kita akan teruskan dengan materi berikutnya, masih dalam lingkup tentang baja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.